Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asokal hajar fa fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Al-ayah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini, sore yang sejuk dengan hujan, dan tentunya semoga kita juga hatinya sejuk karena iman. Kita akan lanjut dari pembahasan tafsir surah Al-Baqarah, dari tafsir Taisirul Karimir Rahman karya Syekh As-Sa'di rahimahullah, yang sudah sampai ayat 60. Firman Allah, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa meminta air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu darinya memancar 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Jadi ketika mereka kehausan, maka Musa meminta air, ya. Dijelaskan dalam tafsir Hidayatul Insan, sesuai jumlah suku Bani Israel, ya, sebagaimana tersebut dalam surah Al-A'raf ayat 160, nanti bisa dicek, ya. Dan diberitahukan di mana tempat masing-masingnya agar mereka tidak bertengkar, ya. Jadi dikasih tahu, ya, di mana tempat air itu mengalir bagi masing-masing suku, ya, gitu. Ya. Suku yang ini di mana, suku yang itu di mana, suku itu di mana, gitu, ya, gitu. Tempat air mengalirnya, gitu. Sehingga tidak berebut, ya, gitu. Dan rezeki itu Allah berikan kepada mereka tanpa kerja keras dan susah payah, ya. Jadi mereka tidak perlu kerja keras, susah payah, tapi dapat rezeki itu, ya. Masya Allah, ya, gitu. Rezeki yang tanpa kerja keras dan usaha, ya, gitu. Kami ayana main bola
main-main gitunya, tapi digaji gitunya. Kadang aya impian di kitanya, kumahanya carana digaji gitunya, anggaran digaji, tapi ngan saukur diuk gitu. Ada impian di kita kayak gitu ya gitu. Tetap digaji saukur diuk gitu ya. Gitu ya. Nah, ini yang dialami oleh Bani Israel ya gitu. Mereka itu dapat air itu dengan permintaan Nabi Musa kepada Allah tanpa mereka kerja keras dan susah payah gitu ya gitu. Ini nikmat yang sungguh luar biasa ya gitu. Karena itu tentunya seharusnya mereka syukuri ya gitu. Tapi nanti kembali lagi ya, mereka meminta yang lebih gitu ya gitu. Nah, nanti ada di ayat 61 itu ya. Gitu ya. Apa yang mereka minta? Nanti itu ada gitu. Ayatnya itu cukup panjang ya gitu. Nah, ini menunjukkan sebuah nikmat yang agung ketika seorang hamba biasanya bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu ya, ini tidak ya gitu. Namun mereka tidak mensyukurinya gitu ya gitu. Malah nanti minta yang lain tuh ya gitu. Nah, dijelaskan dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di bahwa Nabi Musa beristisqa ya. Istisqa itu minta ya. Ada salat istisqa juga ya gitu. Nah, itu salat meminta hujan ya. Ini juga istisqa ya gitu. Artinya istisqa itu permintaan yang dimana permintaan itu genting itu juga. Itu istisqa ya gitu. Genting karena mereka butuh air ya gitu. Nah, maka Allah firman, "Fakul nadrib bi asokal hajar." Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ya, ini mujizatnya ya. Apakah sebuah batu yang diketahui Musa atau maksudnya sembarang jenis batu ya gitu. Jadi ini bisa dua pendapat ya, bisa jadi batu itu sudah diketahui, bisa jadi juga mana saja ya itu batunya ya gitu, itu sembarang jenis batu ya gitu. Setelah itu fanfajarat min husnata asyrata aina. Lalu darinya memancar 12 mata air ya. Jadi kabilah Bani Israil itu jumlahnya ada 12 ya gitu. Dan qad alima kullu unas, sungguh telah mengetahui ya tiap-tiap suku itu ya gitu. Tiap-tiap kabilah itu sudah tahu ya. Masyrabahum, tempat minumnya gitu ya. Yaitu tempat mereka minum dari mata air ini. Sehingga sebagian mereka tidak berdesak-desakan dengan sebagian yang lain. Bahkan mereka minum dengan tenang dan tidak dalam keadaan yang risau.
Itu bagaimana begitu tenangnya mereka mendapatkan air ya, itu. Nah tentunya kembali lagi ya, apa kata arti mukjizat ya, itu ketika seseorang tak punya kualitas keimanan yang merupakan syarat dari mukjizat itu ya, gitu. Artinya kita misalnya ada itu mukjizat ya, gitu. Itu ya. Tapi kita tidak lihat kerja kerasnya Nabi Musa ya, gitu. Jadi angger itu ya. Kalau kita telisik lebih mengkaji lagi, itu bukan berarti kita itu minta sesuatu yang tanpa capek gawe gitu ya. Kemudian capek gawe terpakai ya. Ya seperti minta agar digaji tapi seukur diuk katanya. Kalau misalnya kita ingin sebuah tingkatan seperti itu ya harus susah payah gitu maksudnya ya, gitu. Susah payahnya itu ya, gitu yang dinilai gitu ya, gitu. Bukan kita dapat sesuatu katanya, oh ada rezeki mah terus ditakdirkan oleh Allah katanya, gitu. Orang seukur minta we katanya, tidak begitu juga gitu ya. Orang seukur nungguan we ngantosan we rezeki mah, tidak begitu juga ya, gitu. Harus ada upaya ya, gitu. Ada doa yang nomor satu, upaya, dan juga terus menerus bertawakal ya, gitu. Itu ya, itu harus senantiasa dipenuhi ya oleh seorang muslim. Biarlah kita perih di dunia ini ya, tapi kita akan petik hasilnya nanti di akhirat. Gitu ya. Jadi yang dinilai itu adalah susah payahnya gitu. Ya. Antum sekarang menuntut ilmu ya. Kerja kerasnya, hujan-hujanan ya. Saya ini sampai sebenarnya lagi terkena penyakit kulit nih ya di kaki saya nih. Kalau dilihat di jari kanan yang tengah nih ya, ini kena penyakit kulit nih ya, ini sampai segitunya ya gitu. Ini sudah sekitar berapa nih ya, hampir sebulan lah belum sembuh ya. Dan sekarang ya masih pengobatan dengan ya, minyak zaitun gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa lebih membaik ya, gitu. Walaupun ya kadang ini juga ini masih terasa gatal nih ya, gitu. Terasa gatal, terasa perih, panas gitu ya, gitu. Nah itu susah payahnya seseorang ya. Atau kumahannya kami seorang guru tidak dihargaan, aduh masya Allah katanya. Datang sabaraha katanya tidak dihargaan katanya, gitu. Kadang kita itu gampang nyarek gitunya, kak guru tanya, ini kenapa anak saya begini dan begitu, aduh ya. Hasilnya begini dan begitu ya, gitu. Tidak melihat jadi payahnya si gurunya, aduh. Ya jadi yang terpenting itu bagaimana susah payahnya gitu ya. Nah ada sebuah filosofi ya, seseorang itu tidak akan jadi orang gitu ya, gitu
sebelum ia berusaha jadi orang itu ya. Jadi dia kalau ingin jadi orang harus berusaha jadi orang juga gitu ya gitu. Ini soal jadi orang ya gitu. Gitu. Ya orang jalan lain. Nah itu ya. Maka bagaimana upaya itu bernilai adalah dengan jerih payah kita ya gitu. Jerih payah kita ya menuntut ilmu kesini itu ya. Itu ya. Ada ya Imam Ahmad tuh ya. Ini pesan yang bagus nih ya, di Instagram ya. Instagram risalahnya. Nanti mana tah? Oh ya, di Facebook kayaknya. Katanya Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis dan beriringan itu beliau senantiasa berjalan kaki. Masya Allah ya. Imam Ahmad senantiasa berjalan kakinya gitu. Tebihna kumaha atunya kepung ke rumahnya gitu ya. Sekarang mah kemarin jalan kaki ke ade salah gitunya, atau ke Aljaria di dianya caketna misalnya bagi yang dingin apa ya, bagi yang dekat ya, bagi yang dekat langsung dapat ya gitu, atau bagi yang duduk di rumah gitu ya menyaksikan streaming ade salah langsung dapat ya. Imam Ahmad sabaraha mil ya, jalan kaki menuntut ilmu dan beliau hafal 1 juta hadis ya, gitu. Masya Allahnya 1 juta hadis beliau hafal. Apakah dikatakan oh dah Imam Ahmad mah dah ulamanya gitu, ulama pinter gitu ya, hafalana apa, hafalannya banyak, kemudian pikirannya matang dan sebagainya? Ya tidak juga ya. Tapi bagaimana jerih payahnya Imam Ahmad dalam menggapai ilmu? Nah itu ya. Nah itu jadi catatan kita ya gitu. Apakah kita ingin mendapatkan perihnya di dunia tapi senangnya di akhirat gitu ya gitu. Kan ada beberapa golongan teh ya, itu sudah dijelaskan ya gitu. Ada yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, itu mah jarang pisan tuh ya gitu. Ada yang sedih di dunia, sedih juga di akhirat gitu. Ada yang sedih di dunia tapi bahagia di akhirat ya gitu. Nah, yang dimana bahagia dunia akhirat tidak jarang katanya. Kita di dunia itu ya penghasilan seadanya ya. Itu pun buat keluarga kadang nggak cukup misalnya. Dan juga perihnya kesana kemari, akhirnya juga sakit ya. Terkadang diriwit gitu ya. Kamu kerasa gitu. Emang ada orang sehat terus gitu ya. Gitu. Jadi nu penting mah kumaha di akhirat nah itu. Ya, mau bahagia mau sedih di dunia gitu ya. Yang penting di akhirat nah gitu. Apakah kebahagiaan kita di dunia itu menjamin untuk kebahagiaan di akhirat? Belum tentu juga ya, gitu. Maka ini baik jerih payahnya ya. Itu banyak sekali faedah yang bisa diambil dari ayat ini ya gitu. Oleh karena itu Allah firman lanjutannya, kulu washrabu min rizqillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah rezeki yang Allah berikan, yaitu ini kan tanpa usaha, tanpa susah payah ya gitu.
wala ta'saw fil ardi mufsidin, ya. Dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan, yaitu menjelajahi bumi dengan berbuat berbagai jenis kerusakan, yaitu. Nah, beberapa faedah yang kita ambil bahwasanya bagaimana Musa meminta tentunya dengan seseorang itu ingin diijabah doa itu harus punya kualitas ketakwaan, kualitas keimanan yang luar biasa lah gitu ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah gitu. Baqarah ayat 165 ya. Jauh keneh ya. Nah, itu orang yang beriman itu dengan cintanya itu hubban lillah ya. Asyaddu ya. Sangat cinta ya, luar biasa ya. Mereka mau susah payah gitu ya. Kenapa? Cinta Allah gitu. Maka hidup ini bukan hanya sekedar cinta menyukai seseorang ya gitu. Tapi yang terpenting itu adalah cinta kepada Allah gitu. Kayak orang sekarang, zaman sekarang itu aduh sangat tren banget gitu. Ketemu dengan si ini ngomongin dengan cinta seseorang gitu ya. Ngomongin cinta seseorang, saya sudah begini dan begini gitu ya. Masalah dengan pasangan dan sebagainya, aduh sok diomongkan lah ya tetenya. Tapi dia tidak pernah memikirkan cintanya kepada Allah seperti bagaimana. Aduh, Masya Allah gitu. Giliran ketika seseorang itu belum menjadi ngetren, kalau dia itu belum pacaran zaman sekarang itu ya gitu ya. Kalau dia belum punya pacar misalnya, atau ya can kawin misalnya zaman ayeuna sangat tren lah gitu. Kalau ke ngetren mahnya itu mah ada lain ukuran gitu. Hidup ini bukan hanya sekedar cinta pada seseorang gitu. Tapi yang terpenting itu apa? Cinta kepada Allah gitu. Cinta pada seseorang itu apa? Semu ya. Apalagi kalau tidak dalam dasar ketakwaan ya aduun ya, gitu. Jadi musuh ya. Nah orang teh nu dikit wae dikit kerem-kerem wae gitu nya. Cinta kepada Allah kemana gitu nya. Aduh. Nah ini ya. Cinta pada seseorang terus wae ditarosan ya. Gitu ya. Kumaha anjeun teh kumaha calon saya gitu. Terus gitu wae itu nya. Aduh. Benar ya gitu. Ya sanes ieu nya. Sanes saya ieu nya. Aya wae sanes nyinggung ke seseorang ya. Gitu. Karena bukan yang di sini saja yang mengalaminya, di luar sana yang lebih mengalami juga. Ya, nah gitu ya gitu. Nah terus yang kedua, tentunya bagaimana Allah memberikan sebuah nikmat kepada mereka, ya, dengan mereka tanpa susah payah ya. Nah, inilah tentunya kuasa Allah juga ya gitu. Maka pada diri kita tidak boleh ada rasa iri ya. Rasa iri, rasa dengki katanya gitu. Nah saya tama gawena saeutik katanya. Gajina gede katanya gitu. Saya gawena susah payah katanya. Gawena siang malam katanya, bahkan lembur misalnya gajina anggeus sakitu katanya. Nah, jangan iri gitu ya gitu. Ya, tidak boleh hasad ya pada nikmat seseorang itu ya gitu. Malah kita harus senantiasa mensyukuri apa yang ada pada kita dan juga pada orang lain, harus senantiasa mensyukurinya gitu ya gitu. Balaslah cinta Allah dengan apa yang Allah ridhoi ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, perintah Allah ya agar mempergunakan nikmat itu sesuai apa yang menjadi proporsinya ya gitu.
gitu, tempatnya gitu ya, bagaimana makan dan minumlah rezeki Allah ya. Maka kita harus proporsional ya, menempatkan nikmat ya gitu, mendapatkan rezeki dengan berbagi sesuai kemampuan kita ya gitu. Nah itu. Yang keempat adalah larangan berbuat mafsadat ya, kerusakan, yang tentunya setiap orang itu tidak boleh berbuat kerusakan kepada dirinya dan orang lainnya. La daror wala diror ya gitu. Nah itu dari faedah yang kita bisa ambil dari surah Al-Baqarah ayat ke-60. Insyaallah nanti ayat 61-nya ya. Dan hari Selasa kita akan lanjut lagi nanti di Muhajirin, itu kisah para nabi ya. Masih kisah Nabi Adam ya. Barakallahu fikum. Walafu minkum. Nah, ini nanti aja ya pertanyaan tentang hari kiamat. Sebenarnya kalau sudah mulai spoiler gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan, jadi rada buat pemateri itu agak ini ya gitu. Orang pemateri sini juga kadang-kadang dibuat spoiler dengan pertanyaan-pertanyaan, jadi kayaknya lah can duit kadinya gitu ya gitu. Jika naik tangga gitu ya, langsung nepi we naik tangga gitu tanpa melalui tangga itu ya. Nah gitu ya. Nah itu. Jadi sabarlah gitu, sesuai jadwalnya gitu, kapan membahas hari akhir itu ya, kapan bahas tentang alam kubur itu ya gitu, sesuai jadwalnya gitu ya. Adapun kalau kita tentunya rajin menuntut ilmu, itu luar biasa ya gitu. Punya keinginan yang luar biasa dalam menuntut ilmu, ya itu luar biasa ya. Tapi tentunya dengan proporsional juga ya. Gitu. Jadi itu saja dahulu ya. Kita tutup dengan doa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.